Bab 2036, lebih percaya diri. Saudaraku Ye, kenapa kamu tiba-tiba datang ke sini? Kamu telah mengganggu semua orang saat mereka sedang tidur. Xiao Qing terlihat manis dan imut, tapi di manakah jejak naga hijau itu? Kamu baru saja membunuh mereka berdua seperti itu. Ye Bufan tampak tidak percaya. Dia tahu betapa kuatnya kedua orang tua ini, tapi dia tidak menyangka akan dibunuh oleh Qing Jiao dengan mudah. Ya, bukankah kamu memintaku keluar untuk membantu? Karena mereka mengejarmu, aku akan membunuh mereka. Qing Jiao berkata dengan ragu, bukankah aku membunuh orang yang tepat? Maukah kamu meminta bantuanku selanjutnya waktu? Aku hanya berpura-pura tidak mendengar apapun dan terus tidur. Tentu saja bukan itu maksudku. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan cepat, terima kasih telah membantuku. Tidak apa-apa membunuh mereka. Tapi itu agak terlalu cepat. Bagi kematian Fang Dian dan Du Rufeng hanya merasa kasihan pada dua jiwa yang berada di puncak tahap integrasi mereka. Ada juga cincin penyimpanan kedua orang tua ini. Saya yakin pasti ada banyak barang bagus di dalamnya, tapi itu hanya disia-siakan oleh Qing Jiao. Dengan dua semut ini, berapa banyak waktu yang kamu buang? Qing Jiao mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada meremehkan, jika ada semut yang mengejarmu di masa depan, bawa saja kepadaku, dan aku akan membantumu sebanyak kamu mau. Berapa banyak yang ingin kamu bunuh? Petik 2. Dua semut. Ye Bufan tiba-tiba memiliki garis hitam di kepalanya. Satu-satunya orang yang dapat menyebut orang kuat di puncak integrasinya sebagai semut adalah naga hijau ini. Namun, kata-kata Qing Jiao juga mengingatkannya bahwa dia memiliki terlalu banyak musuh sekarang, dan masing-masing musuh lebih kuat dari sebelumnya. Misalnya, Pangeran Songjian dari Ansun, Sekte Pedang Beiqiong dan keluarga Du yang mengambil tindakan hari ini, salah satu dari mereka yang mereka tarik adalah master seperti awan, dan mereka tidak mampu bersaing dengan tingkat kultivasi mereka saat ini. Jika Fang Dian dan Du Rufeng tidak mengandalkan identitas mereka hari ini, saya mungkin tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun hal baik seperti ini hanya terjadi sekali, dan tidak akan terjadi lagi di lain waktu. Dalam hal ini, Anda harus menemukan cara untuk memastikan keselamatan Anda sendiri. Meskipun ada orang-orang kuat seperti Zheng Sanbao, Nalan Yujia dan Li Daoran di sekitarnya, dilihat dari situasi saat ini, mereka masih belum cukup. Misalnya, saat Song Jian mengambil tindakan kali ini, meskipun ketiga orang ini hadir, mereka mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, matanya tertuju pada Xiao Qing. Jika dia bisa membawa naga hijau ini bersamanya, dia pasti akan menjadi pengawal super. Orang-orang seperti Fang Dian dan Du Rufeng, bahkan jika mereka datang 180. Tidak cukup untuk bertarung. Saudaraku Ye, untuk apa kamu melihatku? Apakah akhir-akhir ini aku lebih cantik? Xiao Qing tidak tahu apa yang dia pikirkan. Nampaknya setelah berwujud manusia, karakternya menjadi lebih manusiawi. Dengan kata lain, dia memiliki kepribadian seperti ini sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengungkapkannya dengan Qing Jiao yang berukuran besar. Kalau dipikir-pikir, tidak peduli siapa yang melihat monster tingkat 8 seperti bukit, reaksi pertama adalah berbalik dan melarikan diri. Cantik, memang sangat cantik. Ye Bufan berkata dengan riang, sebenarnya, aku juga bisa memurnikan beberapa obat kecantikan untuk membuatmu lebih cantik. Petik 2. Kecintaan terhadap kecantikan tidak hanya terbatas pada perempuan saja, namun sudah menjadi kodrat seluruh makhluk perempuan. Saudaraku Ye, bisakah kamu mempraktikkannya untukku sekarang? Ye Bufan menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil. Aku harus kembali sekarang. Masih banyak hal yang menunggu untuk aku lakukan, jadi aku tidak bisa menundanya. Itu dia, Xiao Qing tiba-tiba tampak kecewa. Bagaimana kalau kamu meninggalkan pegunungan 10.000 binatang bersamaku? Selama kamu tinggal bersamaku, aku bisa membuatkan ramuan untukmu kapan saja. Ye Bufan tersenyum jahat, seperti serigala jahat yang menipu kelinci putih kecil. Xiao Qing menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil. Pegunungan 10.000 binatang kami telah membuat perjanjian dengan kekuatan kuno bahwa monster di sini tidak diizinkan keluar dari pegunungan. Tentu saja, Ye Bufan tidak akan menyerah,
Dan dia bertanya lagi, kalian apa perjanjiannya? Ini sangat sederhana. Itu hanya sumpah bahwa monster tidak diperbolehkan meninggalkan pegunungan 10.000 binatang, jika tidak mereka akan dihukum oleh Tuhan. Hati Ye Bufan tergerak. Sebagai penduduk bumi, mudah baginya untuk melakukannya. Anda dapat menemukan kekurangan dalam bahasanya, dan sumpah yang dibuat oleh monster tidaklah ketat sejak awal. Sebenarnya, perjanjian ini tidak ada gunanya bagimu sekarang. Ye Bufan berkata, apakah kamu pikir kamu adalah manusia atau monster sekarang? Ini, Xiaoxing tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini untuk sementara dari segi penampilan, dia memang manusia sekarang, tapi hatinya masih monster. Percaya diri, kamu adalah manusia sekarang. Lihat betapa cantiknya kamu. Ye Bufan membalik pergelangan tangannya, dan sebuah cermin muncul di telapak tangannya. Kamu sekarang memiliki penampilan manusia dan nama manusia, jadi kamu adalah manusia dan bukan lagi monster. Xiao Qing berkata dengan ragu-ragu, tapi, aku masih bisa berubah menjadi monster. Tidak apa-apa untuk berubah. Ye Bufan berkata, selama kamu tetap dalam bentuk manusia ketika kamu mencapai pegunungan 10.000 binatang, itu akan baik-baik saja. Tapi, jika kamu bertemu orang yang kuat, kamu masih bisa melihatnya dari nafasnya. Aku monster. Masalah kecil, aku akan membantumu menyelesaikannya segera. Setelah berbicara, Ye Bufan memutar pergelangan tangannya dan liontin giok yang indah muncul di telapak tangannya. Jika kamu menaruh ini di tubuhmu, itu akan segera menutupi seluruh auramu. Orang lain tidak akan bisa mengatakan bahwa kamu adalah monster atau tingkat kultivasimu. Liontin giok ini adalah senjata ajaib yang dia sempurnakan menggunakan tinta untuk menutupi aura vampir, dia menyempurnakan tinta tambahan, yang berguna sekarang. Apakah ini baik-baik saja? Kata Xiaoxing dan menggantungkan liontin giok di pinggangnya, dan auranya langsung tertutup. Dengar, tidak ada masalah sekarang. Dimanapun kamu berdiri, semua orang akan melihat bahwa kamu adalah manusia. Karena kamu adalah manusia, kamu tidak terikat oleh perjanjian sebelumnya. Ye Bufan memberikan permainan penuh kepada kefasihannya. Setelah berbicara selama 1/4 jam, dia akhirnya berkata, meskipun kamu telah berubah menjadi manusia sekarang, kamu harus mengalami masyarakat manusia sebelum kamu dapat sepenuhnya menjadi manusia. Kamu bersama monster-monster ini sepanjang hari, bahkan jika kamu memiliki wujud manusia di luar, bagaimanapun juga itu tetaplah monster. Apa yang kamu katakan sepertinya masuk akal. Meskipun Qing Jiao telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia masih berjiwa anak-anak. Dia berpikir tentang kata-kata Ye Bufan lagi, dan semakin dia memikirkannya, semakin masuk akal. Oke, aku akan pergi bersamamu. Setelah dia mengatakan itu, dia meraung, dan segera selusin monster tingkat 7 datang ke kaki puncak Hongxia. Saudara Ye dan aku akan pergi keluar untuk berlatih. Mulai sekarang, pegunungan 10.000 binatang akan diserahkan padamu. Setelah mengatur segala sesuatunya untuk pegunungan 10.000 binatang, Xiaoxing melompat dan meninggalkan Hongxia puncak dengan Ye Bufan. Ye Bufan mengendalikan Jiutian dan sekali lagi menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Saya dikejar oleh Fang Dian dan Duru Feng selama setengah malam, dan hampir besok pagi saya baru bisa terbang kembali. Dia harus bergegas dan kembali sebelum kompetisi dimulai, jika tidak Song Jian akan kehilangan seluruh kualifikasi Akademi Ling Qiao. Bab 2037, tidak ada berita adalah kabar baik. Xiao Qing melihat ke kiri dan ke kanan di Jiutian, benda ini lumayan, bisa terbang dengan sendirinya, tapi kecepatannya agak lambat. Ye Bufan terdiam beberapa saat, senjata spiritual terbang ini pasti dekat dengan biksu biasa sangat bagus, tapi masih agak lambat untuk monster level 8. Ngomong-ngomong, saat kamu keluar, kamu harus mematuhiku dalam segala hal. Jangan mudah bertengkar dengan orang lain. Jika kamu melakukannya, jangan tunjukkan dirimu sendiri. Ye Bufan juga tidak ingin identitas Xiaoxing diketahui oleh orang lain, jika tidak maka akan menimbulkan masalah yang tidak terduga. Aku tahu. Xiao Qing mengangguk, pertama karena percaya padanya, dan kedua karena dia tahu bahwa dia tidak tahu banyak tentang dunia luar. Ye Bufan tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya.
Jika Xiao Qing tidak bisa mengerahkan kekuatan bertarungnya dalam bentuk manusia, maka pengawal ini tidak akan sia-sia. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat bertanya, jika kamu tidak menunjukkan dirimu, apakah efektivitas tempurmu akan terpengaruh? Itu akan sedikit. Xiao Qing berpikir sejenak dan berkata, jika aku mengerahkan kekuatan tempurku sepenuhnya efektivitasnya, itu pasti cukup bagus. Di puncak Dongsu dalam umat manusia. Jika saya tidak menunjukkan diri saya, keadaan saya saat ini akan setara dengan tahap akhir Dongsu. Tidak buruk, tidak buruk. Bu Fan mengangguk, masih sangat puas dengan hasilnya. Orang-orang kuat di alam Dongsu beberapa tingkat lebih tinggi darinya sekarang. Dikatakan bahwa tidak ada orang kuat seperti itu di seluruh kekaisaran Tianfeng. Dengan pengawal super di sisi Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan hidup Anda sendiri. Memikirkan hal ini, dia tidak berkata apa-apa lagi dan mendesak Jiu Tian dengan seluruh kekuatannya untuk terbang menuju kota kerajaan kekaisaran Tianfeng. Keesokan paginya, halaman rumah Pangeran Ansun. Song Jian duduk di ruang kerja, mengerutkan kening dan bertanya, sudah sepanjang malam, dan masih belum ada informasi dari kedua tetua. Dia adalah kepala perencana operasi ini. Dia pertama kali pergi ke Fang Huayu dari Blue Wind Academy menghubungi keluarga Du, dan dua tetua di puncak alam pemurnian kekosongan berkumpul untuk memberikan pukulan fatal kepada Ye Bufan. Menurutnya, jika Ye Bufan memiliki 9 nyawa, tidak akan cukup untuk membunuh dua monster super tua ini. Namun masalah tersebut belum membuahkan hasil, sehingga memberinya firasat buruk. Belum, Zhao Lian berkata, tapi pangeran, jangan khawatir. Ye Bufan memanfaatkan celah tersebut dan melarikan diri dari kota Tianfeng tadi malam, tapi itu hanya kebetulan. Anak itu mendapat senjata spiritual terbang entah dari mana. Tapi ada dua orang tua yang mengejarnya, jadi dia dengan tegas tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Pada akhirnya, dia pasti akan terbunuh. Bahkan jika anak itu tidak mati, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi ini. Zhao Lian mengangguk dan perlahan menutup matanya. Ceritakan kisahnya dari awal hingga akhir. Dia memikirkan semua situasi dan menemukan bahwa Ye Bufan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup di tangan kedua tetua. Namun untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk membereskan kekacauan itu dengan cepat tanpa meninggalkan konsekuensi apapun. Ayo pergi, cepat ke kampus kerajaan sekarang dan usir Akademi Ling Qiao secepat mungkin. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan meninggalkan ruang belajar, diikuti oleh Zhao Lian dan orang-orang dari istana. Akademi Ling Qiao, Lu Sueman, dan Hu Yaoyao terjaga sepanjang malam, dengan cemas menunggu Ye Bufan kembali. Saat ini Li Daoran masuk dari luar. Dia baru saja mengunjungi istana karena dia mengkhawatirkan keselamatan Ye Bufan. Li Qingzu segera melangkah maju dan bertanya dengan penuh semangat, kakek, apa yang terjadi? Kemana perginya pencuri kecil itu? Petik 2. Sesuatu terjadi. Setelah Xiao Fan keluar dari istana tadi malam, dia dicegat dan dibunuh. Meskipun Song Jian sekarang berkuasa di kota Kekaisaran Tianfeng, keluarga kerajaan yang dipimpin oleh Ibu Suri juga memiliki kekuatan dan jaringan intelijen mereka sendiri, dan mereka sangat menyadari apa yang terjadi tadi malam. Li Daoran menceritakan informasi yang dia kumpulkan dari awal sampai akhir. Di akhir cerita, Ye Bufan dirampok dan dibunuh oleh Fang Dian dan dua orang pria, dan ekspresi semua orang berubah. Sebagai kultivator, mereka secara alami mengetahui apa yang diwakili oleh dua puncak gabungan tersebut. Nalan Yujia sangat marah, Song Jian, bajingan itu, aku akan memenggal kepalanya sekarang. Jiang Fangzu berteriak, aku pergi juga. Guru Nalan, Junior Jiang, kamu tidak bisa bertindak gegabah sekarang. Sebaliknya, Lu Sueman relatif tenang dan tenang. Dia menghentikan Nalan Yujia dan dua lainnya, dan kemudian bertanya, bagaimana dengan sekarang? Xiao Fan, Li Daoran. Menggelengkan kepalanya, Xiao Fan melarikan diri dari kota Kekaisaran Tianfeng tadi malam, dan belum ada kabar. Chu Lingqi berkata dengan gugup, apakah sesuatu akan terjadi pada dekan? Jangan khawatir, Xiao Fan akan baik-baik saja. Hu Yaoyao paling mengetahui rahasia Ye Bufan, dan karena itu,
dia memiliki kepercayaan yang paling kuat padanya. Li Qingzu berkata dengan cemas, tapi, belum ada berita yang dikirim kembali. Lu Sueman berkata, faktanya, dalam kasus ini, tidak ada berita yang merupakan berita terbaik, yang berarti Xiao Fan tidak menderita tangan beracun pihak lain. Sekarang kita tidak harus mengacaukan situasi dan mendapatkan apa yang paling dia pedulikan, tempat kualifikasi pemula. Benar, lidah orang berkata, saya juga berpikir bahwa Xiao Fanji memiliki takdirnya sendiri. Yang paling penting sekarang adalah menyelesaikan permainan. Nalan Yujia dan yang lainnya menjadi sangat tenang, dan semua orang menjadi tenang akademi. Di istana Ibu Suri, Hua Ziyue bertanya dengan wajah dingin, bagaimana? Apakah ada kabar? Belum. Wajah Zheng Sanbao juga sangat jelek. Ye Bufan adalah satu-satunya harapannya untuk memperbaiki tubuhnya sebenarnya dibunuh di kota kekaisaran. Ibu Suri, apakah kamu ingin aku keluar dan mencarimu? Tidak, sebenarnya ini adalah hal yang baik. Meskipun Hua Ziyue tidak licik seperti Song Jian, tetapi dia telah bertanggung jawab atas harem begitu banyak tahun, dia tentu bukan peran yang sederhana. Tidak ada berita, yang berarti Song Jian belum berhasil. Jika tidak, dengan karakternya, dia pasti akan membuat berita tersebut diketahui seluruh kota, dan kemudian mengambil kesempatan untuk mengeluarkan Akademi Lingqiao. Kata ibu, Zheng Sanbao juga mengetahui kebenaran ini, dan ekspresinya langsung menjadi sangat rileks. Ayo pergi ke tempat kompetisi. Sebelum Dokter Ye kembali, kita harus membantunya menstabilkan situasi. Kata Hua Ziyue dan berjalan menuju pintu. Meski permainan belum dimulai, Royal School Ground sudah dipadati orang. Ada lebih banyak orang yang datang untuk menyaksikan keseruannya dibandingkan kemarin. Terlihat bahwa kebangkitan Akademi Lingqiao kemarin menarik minat banyak orang, dan mereka semua ingin melihat hasilnya hari ini. Segera, orang-orang dari keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng, Blue Wind Colleague, dan Lingqiao Colleague mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Feng Xingkong melirik kursi kosong di tengah Akademi Lingqiao, dan seringai muncul di sudut mulutnya. Orang ini juga tahu apa yang terjadi tadi malam. Menurutnya, Ye Bufan sudah pasti mati dan tidak ada kemungkinan untuk kembali. Saat ini, Song Jian melangkah ke atas ring. Dia juga melihat posisi Akademi Lingqiao, dengan sentuhan kebanggaan di wajahnya. Seorang pria muda yang rambutnya belum tumbuh sempurna berani melawan dirinya sendiri, dan pada akhirnya dia ditakdirkan untuk tidak berakhir dengan baik. Kemudian dia melihat ke arah penonton dan berkata, semuanya, ayo kita mulai permainan hari ini sekarang. Bab 2038 Aku mengecewakanmu. Tunggu sebentar. Hua Ziyue segera memahami pikiran lawannya. Ye Bufan belum tiba. Jika permainan dimulai di sini, hanya akan ada satu hasil, dan itu adalah dikeluarkannya Akademi Lingqiao. Song Jian berbalik dan berkata, aku ingin tahu apa maksud Ibu Suri. Hua Ziyue berkata, kami sepakat untuk memulai kompetisi saat ini. Masih ada 1/4 jam lagi. Masih terlalu dini untuk memulai sekarang. Petik 2. Wei Chen merasa segala sesuatu yang seharusnya datang telah datang, dan apa yang tidak seharusnya datang mungkin tidak datang. Senyuman mengejek muncul di wajah Song Jian, karena Ibu Suri mengira ini masih pagi, sebaiknya dia menunggu lebih lama lagi. Hua Ziyue mendengus dan tidak berkata apa-apa. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah pintu masuk halaman sekolah. Sayangnya, tempat itu masih kosong, tidak ada orang di sekitarnya. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di Akademi Lingqiao. Semua orang menatap pintu masuk dengan cemas. Waktu berlalu menit demi detik, 1/4 jam telah berlalu, dan semua orang masih belum melihat bayangan Ye Bufan. Song Jian menjadi semakin yakin dengan tebakannya bahwa Ye Bufan tidak akan bisa datang. Dia memandang Hua Ziyue dengan bangga, Ibu Suri, waktunya telah tiba sekarang. Aku ingin tahu apakah kompetisi bisa dimulai. Ini, menurut niat Hua Ziyue, dia ingin menunggu selamanya, tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, Song Jian maju selangkah demi selangkah lagi, dan dia tidak punya pilihan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam dan berkata, mari kita mulai. Song Jian terkekeh, dan menoleh ke arah penonton, kompetisi hari ini secara resmi dimulai.
Hal pertama adalah meninjau kualifikasi tim yang berpartisipasi. Ziyue mengerutkan kening, Pangeran Ansun, bukankah ini sudah ditinjau kemarin? Ibu Suri juga mengatakan bahwa itu telah ditinjau kemarin. Bagaimana jika ada tim yang gagal hari ini? Misalnya, karena personel yang tidak mencukupi. Song Jian awalnya adalah orang yang sangat kuat, dan dia tidak berbicara setelah dia selesai berbicara kepada hadirin. Apakah semua orang dari keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng ada di sini? Song Yaoji berkata, kembalilah ke tuanmu, keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng sudah siap. Apakah semua orang di Akademi Blue Wind ada di sini? Feng Tianxiang menjawab dengan bangga, saya melaporkan kepada Anda, Yang Mulia Pangeran, bahwa ke-6 anggota tim yang berpartisipasi dari Akademi Blue Wind ada di sini. Ke samping. Kenapa aku tidak melihat Din Ye? Apakah semua orang ada di sini? Ini. Meskipun Li Daoran sangat cemas, dia tidak bisa menyembunyikan hal semacam ini, jadi dia hanya bisa gigit jari berkata, Yang Mulia, Din Ye ada yang harus dilakukan dan terlambat beberapa saat. Namun, anggota tim kami telah tiba dan dapat bertanding secara normal. Menurut akal sehat, sekarang 5 dari 6 pertandingan telah dimainkan, seperti selama Song Lingqi yang berpartisipasi hadir, itu sudah cukup. Tapi ini jelas bukan yang diinginkan Song Jian. Dia tersenyum dingin, Din Ye sangat hebat, tapi dia bahkan tidak menghadiri kompetisi sepenting itu. Karena kampusmu tidak bisa mengumpulkan 6 orang, maka jangan berpartisipasi. Petik 2. Setelah dia mengatakan ini, seluruh tempat menjadi gempar. Tidak ada yang mengira Akademi Lingqiao, yang tiba-tiba menjadi kekuatan baru kemarin, akan dikeluarkan hari ini. Li Daoran berkata dengan cepat, Yang Mulia, peraturan Anda tampaknya tidak masuk akal. Bagaimanapun, siswa kami yang berpartisipasi telah tiba dan dapat berkompetisi secara normal. Apakah kamu berbicara tentang peraturan denganku? Kalau begitu mari kita bicara baik-baik. Song Jian berkata, aku sudah mengatakan kemarin bahwa kompetisi ini membutuhkan 6 orang untuk berpartisipasi, dan Akademi Lingqiao kamu saat ini hanya memiliki 5 orang. Bagaimana jika Ye Bufan tidak muncul setelah menang? Bagaimana jika kita tidak dapat mengumpulkan 6 orang untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Haruskah kita, Kekaisaran Tianfeng, menyerahkan kualifikasi kita untuk kompetisi ini? Li Daoran terdiam sesaat. Topi yang dilempar Song Jian terlalu besar, dan dia tidak bisa menangkapnya sendirian. Hua Ziyue berkata, mungkin Dekan Ye hanya memiliki sesuatu untuk dilakukan sementara dan akan datang nanti atau... Janda Permaisuri, kamu juga mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah kemungkinan. Hanya dengan hidup di dunia ini, segalanya mungkin. Berkata, mungkin Din Ye sudah mengalami kemalangan dan tidak akan pernah datang lagi, jadi kita harus tetap berhati-hati dalam kompetisi ini. Pada titik ini, dia tidak menunggu jawaban Hua Ziyue, dan berkata langsung kepada penonton, menurut peraturan Kekaisaran Tianfeng kita, saya secara resmi mengumumkan. Ketika dia mengatakan ini, semua orang menjadi gugup, terutama Lu Sueman dan lainnya, semua orang tahu bahwa orang tua ini ingin mengeluarkan Akademi Lingqiao. Pada saat ini, suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Yang Mulia, apakah Anda terburu-buru untuk menyatakan kemenangan kami? Begitu dia selesai berbicara, 2 sosok datang bergegas, dipimpin oleh Ye Bufan, diikuti oleh seorang gadis loli, Xiao Qing. Melihat kembalinya dia yang tiba-tiba, semua yang hadir sangat bersemangat, termasuk para penonton yang semuanya bersorak. Performa Akademi Lingqiao sangat luar biasa sebelumnya sehingga tidak ada yang ingin mereka dikeluarkan begitu saja. Hua Ziyue, Lu Sueman dan yang lainnya menghela nafas lega, lalu tersenyum cerah. Ye Bufan tiba di depan ring dalam sekejap, menatap Song Jian dan tersenyum. Maaf, Yang Mulia, saya sedikit terlambat dan mengecewakan Anda. Pada saat ini, ekspresi Song Jian muram, penuh keterkejutan dan kebingungan, dan dia tidak peduli tentang arti dari kata tersebut, kata-kata pihak lain. Ye Bufan sudah kembali, bagaimana dengan Fang Dian dan Duru Feng? Keduanya adalah ahli Dzogchen di tahap gabungan. Kenapa mereka bahkan tidak memenangkan anak laki-laki di tahap Nas Chen Sol? Mungkinkah terjadi sesuatu pada mereka semua, tapi bagaimana mungkin?
Zheng Sanbao dikenal sebagai master nomor 1 di seluruh kota kerajaan Kekaisaran Tianfeng. Tingkat kultivasinya hanya pada tahap penggabungan kesempurnaan agung, yang setara dengan keduanya. Saya benar-benar tidak dapat membayangkan siapa yang dapat mengambil tindakan terhadap dua tuan yang begitu kuat. Tetapi jika tidak terjadi apa-apa, kenapa kedua orang itu menghilang seperti ini, sementara orang yang ingin mereka bunuh kembali ke sini tanpa cedera? Melihat dia terdiam, Ye Bufan tersenyum bercanda lagi, "Yang mulia, bukankah Anda sangat cemas sekarang? Sekarang waktunya telah berlalu, apakah sudah waktunya untuk memulai permainan?" Hua Ziyue juga berkata, "Ya, Pangeran Ansun, ini waktunya permainan dimulai." Wajah Song Jian muram, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, faktanya ada di sini, dan meskipun dia adalah Pangeran Ansun, dia tidak memiliki kemampuan untuk berubah. Saya menyatakan bahwa permainan ke-6 akan dimulai sekarang. Saya menyatakan bahwa Akademi Ling Qiao kita akan mengakui kekalahan dalam permainan ini. Begitu Song Jian selesai berbicara, Ye Bufan berteriak mengejarnya, dan kemudian berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya, "Yang mulia, kami mengaku kalah dalam permainan ini. Tidak perlu bersaing. Anda cukup mengumumkan hasil akhirnya." Akademi Ling Qiao telah memenangkan 4 dari 6 pertandingan terakhir permainan tidak penting sama sekali. Itu tidak ada hubungannya dengan hasilnya. Yang terpenting adalah ritme pasrah, yang membuat Song Jian begitu tertekan hingga hampir memuntahkan darahnya. Sebagai Pangeran Ansun yang penyendiri, setelah hidup bertahun-tahun, dia tidak pernah merasakan rasa frustrasi dan kemarahan yang dia rasakan saat ini. Awalnya, dia memiliki niat untuk membunuhnya, tetapi metode berturut-turut yang dia gunakan tidak berpengaruh sama sekali, dan dia juga membiarkan pihak lain berdiri di depannya dan memamerkan kekuatannya. Namun apa yang mereka katakan masuk akal dan sah, dan sepenuhnya sesuai dengan aturan. Di hadapan Kaisar Kecil dan Hua Ziyue, dan di bawah pengawasan puluhan ribu orang, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Wajah Feng Xingkong juga sangat jelek. Jika dia benar-benar kalah dalam pertandingan kualifikasi pemula, akhir hidupnya tidak akan jauh lebih baik. Kedua orang itu merasa tertekan di sini, tetapi yang lain menonton dengan sangat gembira. Hua Ziyue memiliki senyum ceria di wajahnya. Zheng Sanbao bahkan berkata langsung, "Yang mulia, mohon umumkan hasil akhirnya." Akademi Ling Qiao menang. Akademi Ling Qiao menang. Penonton tidak tahu siapa yang memulainya, dan kemudian semua orang mulai berteriak. Di bawah tekanan yang luar biasa, Song Jian tidak punya pilihan selain bersiap mengumumkan hasil akhirnya. Namun tiba-tiba sesosok tubuh menyerbu masuk dari pintu halaman sekolah. "Yang mulia, laporan penting dari jarak 3.000 mil." Bab 2039, membalikkan meja. Semua orang menoleh untuk melihat dan melihat seorang tentara yang dalam keadaan malu dan bergegas ke depan Song Jian dengan kecepatan yang sangat cepat. "Generalissimo, cepatlah 3.000 mil, kota Tianlang diserang oleh orang barbar." Song Jian bukan hanya Pangeran Ansun, tetapi juga Panglima tertinggi Kekaisaran Tianfeng. Prajurit ini adalah utusan dari kota Tianlang, informasi militer yang mendesak seperti ini harus dilaporkan kepadanya. Karena pesan semacam ini hanya bersifat mendesak dan tidak perlu dirahasiakan, dan suasana hatinya sedang sangat mendesak, dia berteriak dari kejauhan. Dan dengan cara ini, semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas, dan ekspresi setiap orang berubah drastis. Penonton yang hadir adalah semua penduduk Kekaisaran Tianfeng. Mereka telah diserang oleh orang barbar sepanjang tahun, jadi mereka tentu tahu betapa kejamnya pihak lain. Oleh karena itu, setelah semua orang mendengar informasi tersebut, emosi mereka langsung mereda dari kegembiraan sebelumnya, bahkan ada yang menunjukkan ekspresi ngeri. Ye Bufan tidak mengetahui hal ini. Meskipun dia berasal dari kota Tianlang, dia tidak pernah berperang melawan orang barbar dan tidak tahu seperti apa mereka. Song Jian mengambil laporan intelijen militer di tangannya dan membacanya dari awal sampai akhir. Ekspresinya terlihat sangat serius, tapi ada sedikit kegembiraan di matanya. Meskipun orang ini licik, dia juga seorang veteran yang telah lama berperang, jadi tentu saja dia tidak takut pada orang barbar. Sebaliknya, ia diliputi kegembiraan dan merasa laporan intelijen militer ini dikirimkan pada waktu yang tepat.
Setelah membaca, dia menoleh ke kaisar kecil dan Hua Ziyue dan memberi hormat, "Yang mulia, Ibu Suri, Raja King Yeman dari suku Barbar, secara pribadi memimpin 300.000 pasukan untuk menyerang kota Tianlang. Situasinya kritis sekarang. Zaitian, penguasa kota Tianlang, kami segera dikirim 3.000 mil jauhnya, tolong kirim pasukan untuk mendukung." Mendengar bahwa orang-orang barbar menyerang, kaisar kecil segera melihat ke arah janda permaisuri di sebelahnya. Dia hanyalah anak dari berusia sekitar 10 tahun dan tidak tahu tentang hal semacam ini. Suasana hati Hua Ziyue juga cukup berat, tapi dia tetap tenang. "Pangeran Ansun, umumkan hasil kompetisinya dulu, lalu kita akan membahas pengiriman pasukan." Yang lain tidak terlalu terkejut dengan keputusan Hua Ziyue, karena kompetisi sudah selesai sekarang, dan tidak butuh banyak waktu untuk mengumumkannya, hasil. Tapi Song Jian tidak berpikir demikian. Tuhan akhirnya memberinya kesempatan, jadi dia tidak akan melewatkannya. Dia berkata, "Ibu Suri, saya merasa situasi militer mendesak. Saya tidak sibuk mengumumkan hasilnya, dan kompetisi harus dihentikan." Hua Ziyue bertanya dengan wajah tegas, "Mengapa? Bukankah kompetisi sudah berakhir, dan hanya satu hasil yang diumumkan, jadi tidak akan membuang banyak waktu, dan tidak akan mempengaruhi situasi militer." Petik 2. Ibu Suri, seperti kata pepatah, setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia. Karena ada orang barbar yang menyerang kekaisaran Tianfeng kita, maka kita, setiap orang di sini memiliki tanggung jawab untuk melindungi negara. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pendatang baru adalah para elit kekaisaran Tianfeng kita. Ketika dunia dalam keadaan damai, tidak ada yang salah dengan metode kompetisi, tetapi sekarang musuh yang kuat telah menyerang, orang-orang berada dalam kesulitan, dan bahkan mengancam kelangsungan kekaisaran Tianfeng. Kita menyarankan agar aturan kompetisi ini dihapuskan. Akibatnya, kompetisi dimulai kembali, dan saya segera bergegas ke kota Tianlang bersama semua kontestan untuk melawan musuh Empire akan menjadi pemenang terakhir. Siapapun yang memenuhi syarat untuk mewakili kekaisaran Tianfeng kita akan berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pemula. Setelah dia mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi gempar. Sekarang setelah permainan selesai, menurut apa yang dikatakan Song Jian, ini sama dengan membalikkan hasil permainan sebelumnya. Semua orang di Akademi Blue Wind secara alami sangat gembira, dan orang-orang di keluarga kerajaan kekaisaran Tianfeng juga menunjukkan ekspresi bahagia, seperti memberi mereka kesempatan lagi. Semua orang di Akademi Ling Qiao menunjukkan ekspresi marah, yang sama saja dengan menghapus pencapaian mereka sebelumnya. Ye Bufan mengerutkan kening. Song Jian telah memanipulasi banyak hal sejak awal permainan, tapi sekarang dia ingin membalikkan hasilnya sepenuhnya. Ini seperti bermain kartu, pada awalnya Anda mencuri kartu dan menggantinya, tetapi pada akhirnya, ketika Anda melihat bahwa itu tidak berpengaruh, Anda hanya membalikkan keadaan. Hua Ziyue menolak tanpa ragu-ragu, ini tidak akan berhasil. Kami mengumumkan peraturan kompetisi sebelumnya di depan umum. Bagaimana kami bisa menarik kembali kata-kata kami sekarang? Ibu Suri, invasi kaum barbar berhubungan dengan hidup dan mati kekaisaran Tianfeng dan kenyamanan setiap rakyat jelata. Jadi bagaimana jika aku, Song Jian, bertanggung jawab penuh atas keburukan karena mengingkari kata-kataku? Jian memasang ekspresi berapi-api setelah berbicara, tolong izinkan Ibu Suri mengizinkan para siswa yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi pergi ke kota Tianlang untuk melawan kaum barbar dan melindungi umat manusia dan kekaisaran Tianfeng kita. Sungguh tidak tahu malu. Ye Bufan mengutuk diam-diam di dalam hatinya, sambil juga mengagumi kelicikan dan metode Song Jian. Jelas bahwa dialah yang menyebabkan masalah, tetapi dia bertindak seolah-olah dia melakukannya demi negara dan rakyat, dengan sangat adil. Pada saat yang sama, dia juga mengikat umat manusia, kekaisaran Tianfeng, dan dirinya sendiri bersama-sama, sepenuhnya berdiri di atas landasan moral yang tinggi, meninggalkan Hua Ziyue tanpa ruang untuk keberatan. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Ini, benar saja, Hua Ziyue sangat ingin menolak pada awalnya, tapi sekarang dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun.
Alasan mengapa dia dan kaisar kecil masih bisa mendapatkan pijakan, dan alasan mengapa Song Jian tidak berani bertindak gegabah, adalah karena dukungan dari beberapa orang setia di tentara dan masyarakat dunia. Saat ini, musuh sedang menghadapi invasi barbar. Jika dia menentang pendapat Song Jian di depan umum, itu sama saja dengan berdiri di sisi berlawanan dari seluruh kekaisaran Tianfeng dan umat manusia. Tapi jika dia setuju seperti ini, dia akan sedikit enggan. Melihat keraguannya, Song Jian sedikit mencibir di sudut mulutnya dan mengedipkan mata ke keluarga kerajaan kekaisaran Tianfeng dan Akademi Blue Wind di sebelahnya. Song Yaoji segera memahami maksud ayahnya, mengambil langkah maju, dan berkata dengan jujur, "Yang mulia, Ibu Suri, sebagai anggota keluarga kerajaan, saya bersedia berjuang untuk negara. Tidak akan melepaskan benda yang jatuh dari langit. Kesempatan bagus, juga berdiri. Setiap orang bertanggung jawab atas naik turunnya dunia. Kami semua di Akademi Blue Wind bersedia berjuang untuk kekaisaran Tianfeng, dan kami meminta izin Anda dari Yang Mulia dan Ibu Suri untuk berbicara, dan segera menciptakan situasi yang memaksa Hua Ziyue masuk ke istana. Jika Anda tidak setuju saat ini, Anda benar-benar akan berdiri di hadapan seluruh kekaisaran Tianfeng dan rakyatnya." Dalam keputusasaan, dia hanya bisa melirik Ye Bufan, mencoba memahami maksudnya. "Kami di Akademi Ling Qiao bersedia bertarung demi kekaisaran Tianfeng." Saat ini, Ye Bufan tahu bahwa situasinya tidak dapat diubah, jadi dia berdiri tanpa ragu-ragu. Meskipun Song Jian memainkan peran yang buruk di babak ini, dia memiliki keyakinan yang cukup di dalam hatinya bahwa meskipun ada babak berikutnya, dia pasti akan menang. Sekarang binatang iblis tingkat 8 King Jiao berdiri di belakangnya, dia tidak takut pihak lain akan melakukan sesuatu yang mencurigakan. Melihat Ye Bufan juga setuju, Hua Ziyue berhenti mendesak, "Baiklah kalau begitu, mari kita ubah aturan mainnya sesuai dengan apa yang kamu katakan." Ibu Suri bijaksana. Song Jian menunjukkan sedikit rasa bangga yang tak terkendali di bibirnya, dan kemudian berkata kepada semua orang yang hadir, "Saya mengumumkan bahwa semua hasil kompetisi sebelumnya dibatalkan, dan peraturan kompetisi kualifikasi pendatang baru akan diubah. Keluarga kerajaan Kekaisaran Tianfeng, Akademi Changfeng, dan Akademi Ling Qiao akan pergi ke kota Tianlang untuk melawan kaum barbar. Siapapun yang mendapat pahala paling banyak akan menjadi pemenang akhir." Setelah pengumuman, dia menoleh ke platform tontonan dan memberi hormat. "Sekarang, orang-orang barbar sedang menyerbu wilayah kami, dan menjarah rakyat kami. Saya mohon Yang Mulia untuk memimpin ekspedisi secara langsung untuk meningkatkan moral tentara kami dan meningkatkan prestise kekaisaran Tianfeng kami." Bab 2040, Pengawal Tidak Murahan. Setelah Song Jian mengucapkan kata-kata ini, ekspresi semua orang yang hadir berubah. Anda harus tahu bahwa kaisar kecil saat ini baru berusia 10 tahun. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan mengemudi dan menaklukkan secara pribadi. Namun hal semacam ini berkaitan dengan perebutan kekuasaan kekaisaran, sehingga tentu saja sulit bagi orang lain untuk berpartisipasi, dan mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Ekspresi Hua Ziyue suram, dan dia secara alami memahami apa yang dipikirkan pihak lain. Ini adalah kedua kalinya dia memaksanya masuk ke istana. Tapi harus saya akui, yang ini sungguh luar biasa. Jika kaisar kecil setuju untuk pergi ke kota Tianlang, dia mungkin menghadapi bahaya yang tidak terduga. Tetapi jika dia tidak setuju, apapun alasan yang digunakan, orang-orang di dunia akan merasa bahwa kaisar ini terlalu lemah. Bagi kerajaan Tianfeng yang selalu menganjurkan seni bela diri, hal ini jelas bukan hal yang baik dan akan sangat mengurangi keagungan kekuasaan kekaisaran. Setelah sedikit ragu, dia segera membuat keputusan. Dia tidak boleh mundur saat ini, jika tidak, dia akan ditekan oleh pangeran yang memegang kekuatan militer dan tidak dapat mengangkat kepalanya. Tepatnya, Yang Mulia dan saya akan melakukan ekspedisi bersama. Melihat Hua Ziyue menyetujui lamarannya, senyuman dingin kembali muncul di bibir Song Jian. "Yang Mulia, Ibu Suri, merupakan berkah bagi rakyat kekaisaran Tianfeng kita untuk memahami kebenaran." Kemudian dia melihat ke arah orang-orang yang hadir, "Semuanya, kembali dan bersiaplah.
Pasukan saya akan mengirim pasukan ke kota Tianlang lebih awal besok pagi. Kompetisi arena berakhir tanpa masalah. Ye Bufan membawa semua orang kembali ke Akademi Lingqiao. Song Jian yang tidak tahu malu, kamu hanya memainkan peran bajingan. Nalan Yujia berkata dengan marah, Xiao Fan, kamu seharusnya tidak setuju saat itu. Kami sudah menang, mengapa kami harus bersaing lagi? Dan berkata, ya, apapun yang terjadi, kami juga berada di pihak kanan, dan kami mendapat dukungan dari Ibu Suri. Jika kami bersikeras untuk tidak setuju, itu tidak akan berakhir baik bagi Song Jian. Saya secara alami akan memilikinya. Teori saya. Ye Bufan memandang kerumunan dan tersenyum. Pertama-tama, sekarang orang-orang barbar menyerang kota Tianlang. Sebagai anggota Kekaisaran Tianfeng dan anggota umat manusia, kita harus memberikan kontribusi dalam perang melawan alien. Ini memang benar. Ini adalah pemikiran batinnya. Meskipun dia bukan milik benua Kunlun, dia tetap milik umat manusia. Apalagi setelah datang ke sini, saya mendapat banyak bantuan dari Su Dingfang, putrinya dan lainnya, dan juga mendapat banyak teman. Dia melanjutkan, kedua, Akademi Lingqiao kita telah tidak aktif selama bertahun-tahun. Jika kita ingin mendapatkan kembali kejayaan kita sebelumnya, tidaklah cukup hanya dengan memenangkan pertandingan kualifikasi pendatang baru ini. Bahkan jika kita akhirnya berakhir hari ini. Bab ini adalah belum selesai, silakan balik halamannya. Mengambil semua tempat dalam kompetisi hanya akan meningkatkan reputasi kita, tetapi tidak akan memenangkan rasa hormat semua orang. Jika kita dapat membantu Kekaisaran Tianfeng melawan kaum barbar kali ini, dan mengalahkan keluarga kerajaan dan biru Akademi Angin, ini pasti akan meningkatkan link kita. Prestise Akademi Xiao akan meletakkan dasar untuk langkah rekonstruksi selanjutnya. Din, kamu berpikir jauh ke depan. Petik 2. Li Qingzu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, terima kasih, Dekan, atas semua yang telah kamu lakukan untuk Akademi Lingqiao. Dia tidak puas dengan kakeknya karena menyerahkan posisi Dekan kepada Ye Bufan sebelumnya, tapi sekarang dia yakin. Jika itu aku tidak akan pernah berada di tempatku sekarang. Bukan apa-apa, saya Dekan, dan saya harus melakukan sesuatu untuk Lingqiao Colege. Ye Bufan sebenarnya punya idenya sendiri. Cepat atau lambat dia akan kembali ke bumi, dan tidak mungkin untuk tetap menjadi Dekan Lingqiao Colege. Jadi menurut idenya, pertama-tama jadikan Akademi Lingqiao lebih kuat dan lebih besar, lalu kembalikan ke tangan Li Daoran, yang bisa dianggap sebagai balasan atas anugerah penyelamatan nyawa. Kemudian dia menambahkan, hal lainnya adalah sekarang saya telah menjadi musuh bebuyutan Istana Ansun. Song Jian tidak akan membiarkan kita pergi apapun yang terjadi. Jika dia benar-benar memenangkan permainan ini hari ini, dia pasti akan menemukan cara untuk membunuh kita. Pada saat itu, Anda akan sepenuhnya berada dalam situasi pertahanan pasif, dan Anda tidak tahu bagaimana lawan akan menyerang. Berbeda sekarang, selama dia pergi ke kota Tianlang, dia pasti akan membuat trik di medan perang. Dengan arah yang jelas, akan lebih mudah bagi kita untuk bertahan. Terlebih lagi, di kota Kekaisaran Tianfeng, tidak nyaman bagi kita untuk membunuh seorang pangeran. Di medan perang, semuanya berubah-ubah, dan tidak ada yang bisa memprediksi hasil akhirnya. Petik 2. Omong-omong, rasa dingin melintas di mata Ye Bufan. Faktanya, inilah alasan utama mengapa dia tidak keberatan dengan pembatalan hasil pertandingan oleh Song Jian. Dia tidak pernah menjadi orang yang rela menderita kerugian. Ansun Istana mengambil tindakan satu demi satu, dan dia tidak bisa tetap pasif. Pertahanan harus sepenuhnya menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Meskipun belum ada rencana yang sesuai, begitu ada banyak peluang di medan perang kota Tianlang, akan selalu ada cara untuk mendapatkannya, singkirkan Song Jian. Nalan Yujia berkata, aku sudah lama tidak menyukai bajingan tua itu. Saat aku menemukan kesempatan yang tepat, bibiku akan memenggal kepalanya dan memainkannya seperti bola. Yang lain juga mengangguk, dan kemudian mereka menyadari bahwa Ye Bufan tidak memilih untuk menelan amarahnya, tetapi memiliki rencana jangka panjang. Petik 2. Kalian manusia sangat rumit. Petik 2. Bab ini belum selesai, silakan balik halamannya. Meskipun Xiao Qing telah berubah sekarang,
dia masih memiliki pemikiran tentang monster dan tidak dapat memahami hal-hal ini sama sekali. Dia mengerutkan bibirnya, menatap Ye Bufan dan berkata, "Saudaraku Ye, aku lapar. Di mana makanan enak yang kamu sebutkan itu?" Di sini. Petik 2. Ye Bufan pertama-tama mengeluarkan meja persegi, lalu mengeluarkan sejumlah besar makanan lezat dan menaruhnya di atas meja. Untuk mengizinkan Xiao Qing meninggalkan pegunungan 10.000 binatang bersamanya, dia membuat banyak janji, termasuk godaan makanan lezat. Xiao Qing dia mengulurkan tangan dan mengambil kaki ayam, dan tidak seperti yang lain, dia melemparkannya langsung ke mulutnya. Matanya langsung berbinar, "Saudaraku Ye, makananmu enak sekali. Aku belum pernah makan kaki ayam yang lezat." Lalu, Xiao Qing mulai makan kaki ayam, lalu daging domba, dan kemudian potongan besar barbeque. Mungkin dia merasa mulutnya sedikit kering setelah makan, jadi dia dengan santai mengambil kaleng bir di sebelahnya. Dia tidak membutuhkannya itu juga. Buka, remas kalengnya dengan 2 jari dan itu akan meledak. Anggur di dalamnya mengalir ke mulutnya, dan dia meminum setiap tetesnya dalam satu tarikan napas. Mulut Cherry yang tampak merah muda itu seperti jurang maut, dan Ye Bufan makan dengan kecepatan yang tak terlukiskan meja. Dia terus makan dengan kecepatan mereka berdua. Pada dasarnya sama saja. Dia diam-diam kagum. Dia awalnya mengira dia mendapatkan pengawal gratis, tapi sekarang sepertinya itu tidak murah sama sekali. Terlepas dari hal lain, makanannya saja bukanlah sesuatu yang biasa orang mampu membelinya. Untungnya, dia memiliki cadangan yang cukup, jika tidak, kami benar-benar tidak mampu membelinya. Orang di sekitar tercengang. Nalan Yujia dan Hu Yaoyao tidak terkejut ketika mereka mengetahui identitasnya. Lu Sueman, Jiang Fangzu dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka belum pernah melihat makanan seperti ini sebelumnya. "Din, siapa gadis ini? Ngomong-ngomong, apa yang terjadi tadi malam?" Ye Bufan menceritakan apa yang terjadi, dan Li Daoran diam-diam terpana. Pertama, dia dikejutkan oleh bahaya saat itu. Kedua, dia tidak menyangka bahwa Lolita kecil cantik ini sebenarnya adalah monster tingkat 8 dalam bentuk A-monster. Kemudian dia merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Karena ada master yang sangat kuat yang bertanggung jawab, tidak ada seorang pun di Akademi Ling Qiao yang berani menyinggung perasaannya di masa depan pelatihan. Ye Bufan menyimpan cukup makanan, dan kemudian membawa Lu Sueman, Hu Yaoyao dan yang lainnya ke gunung belakang untuk pelatihan khusus sebelum pergi ke kota Tianlang. Akhir bab ini.